sebagai pemateri pertama ingin menjelaskan atau memaparkan penjelasan tentang mata kuliah rekayasa pelunak perangkat lunak dalam judul implementasi perangkat lunak. Pembahasan pertama, apa itu implementasi perangkat lunak? Implementasi perangkat lunak adalah tahapan dalam siklus hidup pengembangan perangkat lunak atau SDLC, di mana hasil rancangan atau desain sistem diterjemahkan menjadi kode program menggunakan bahasa pemrograman tertentu, misalnya Python, Java, atau C++. Tahapan ini merupakan kelanjutan langsung dari tahap desain, seluruh diagram, algoritma, dan struktur data yang telah dirancang sebelumnya, mulai ditulis ulang dalam bentuk kode yang dapat dijalankan oleh komputer. Implementasi berada di urutan ketiga dalam SDLC, yaitu setelah analisis kebutuhan dan desain sistem, dan sebelum tahap pengujian. Input dari tahap ini adalah dokumen desain atau arsitektur sistem, diagram alur, struktur data, algoritma, sedangkan outputnya adalah kode sumber short code yang siap untuk diuji. Tujuan utama implementasi adalah menghasilkan perangkat lunak yang Saya akan melanjutkan pada pembahasan kedua, yaitu tahapan dalam proses implementasi. Penerjemahan desain. Tim pengembang mempelajari dan memahami dokumen desain, diagram arsitektur, algoritma, struktur data untuk dijadikan acuan rencana penulisan kode. Penulisan kode atau coding, programmer menulis kode program sesuai dengan bahasa pemrograman dan standar penulisan coding standar yang telah disepakati oleh tim. Masuklah. Lanjut pada pembahasan kedua, yaitu proses tahapan dalam implementasi. Penerjemahan desain. Tim pengembangan mempelajari dan memahami dokumen desain, diagram arsitektur, algoritma, struktur data untuk dijadikan acuan rencana penulisan kode. Penulisan kode atau coding, programmer menulis kode program sesuai dengan bahasa pemrograman standar penulisan coding standar yang telah disepakati oleh tim. Integrasi modul. Modul kode yang dikerjakan oleh anggota tim yang berbeda digabungkan menjadi salah satu kesatuan sistem yang utuh dan saling terhubung. Pemeriksaan awal. Kode dikomplikasi dan dijalankan uji coba dasar unit tes untuk memastikan tidak ada kesalahan sintaks sebelum masuk ke tahap pengujian yang lebih menyeluruh. Selanjutnya, bagian yang ketiga yaitu prinsip dan standar dalam penulisan kode. Yang pertama, coding standar, yaitu aturan penulisan kode yang disepakati bersama agar kode tetap konsisten meskipun ditulis oleh banyak anggota tim. Kedua, readability, kode harus ditulis sejelas mungkin sehingga mudah dibaca dan dipahami, baik oleh penulisnya sendiri maupun oleh anggota tim lain di kemudian hari. Yang ketiga, modularitas, yaitu program dipecah menjadi fungsi, metode atau modul-modul kecil yang masing-masing memiliki tugas spesifik sehingga lebih mudah diuji dan diperbaiki. Yang keempat, konsistensi, yaitu gaya penulisan kode diseragamkan di seluruh proyek agar tidak membingungkan saat dikerjakan bersama-sama. Dan yang kelima, dapat diuji, yaitu struktur kode dirancang agar mendukung proses pengujian, misalnya dengan memisahkan logika bisnis dari tampilan sehingga setiap bagian dapat diuji secara terpisah. Yang keempat, tools dan lingkungan implementasi. Yang pertama, ide atau kode editasi perangkat lunak. 1. Bug dan kesalahan logika. Kesalahan kecil dalam tulisan kode, seperti salah logika perhitungan atau kondisi yang keliru, dapat menimbulkan error yang sulit ditelusuri penyebabnya. 2. Perubahan kebutuhan. Itu spesifikasi kebutuhan yang berubah di tengah proses implementasi, menuntut tim untuk menyesuaikan kembali kode yang sudah ditulis sehingga menambah waktu pengerjaan. 3. Kompleksitas sistem. Itu semakin besar dan rumit sebuah sistem, semakin sulit pula menjaga agar struktur kode tetap rapi, efisien, dan mudah dipahami. 4. Dia keterbatasan waktu dan sumber daya. Itu dia tenggat waktu proyek yang ketat seringkali memaksa tim untuk mengambil jalan pintas. Bagian 6. Contoh sederhana implementasi. Ilustrasi implementasi fitur login pengguna dari hasil desain menjadi kode program. Dari hasil desain ditentukan form input berisi username dan password. Validasi memastikan biar tidak boleh kosong, serta aplikasi sistem mengecek data ke database dan menampilkan pesan sukses atau gagal. Ketentuan desain tersebut kemudian diterjemahkan menjadi kode program contoh dalam bahasa Python yang benar-benar dapat dijalankan oleh sistem seperti dicontohkan pada
kotak kode di bawah ini. Kesimpulan implementasi jembatan dari rancangan menuju perangkat lunak nyata. Implementasi perangkat lunak adalah tahap penerjemahan hasil desain sistem menjadi kode program yang dapat dijalankan dan merupakan bagian ketiga dalam siklus SDLC setelah analisis kebutuhan dan desain. Prosesnya meliputi penerjemahan desain, penulisan kode, integrasi antar modul hingga pemeriksaan awal sebelum masuk tahap pengujian. Keberhasilan implementasi sangat bergantung pada penerapan standar dan prinsip coding yang baik, seperti keterbacaan, modularitas, dan konsistensi agar kode berkualitas dan mudah dirawat.